Wah, ini nggak kalah hebat nih dari Tio nih. Sebagai summary ya, jadi saya ingin sedikit dalam perspektif saya sebagai mahasiswa FK gitu ya. Dalam tubuh kita tuh ketika ada satu jaringan yang terkena cancer begitu ya, yang sudah menyebar luas, maka tidak ada pilihan lain selain mengangkatnya dan memisahkannya dari tubuh kita supaya tubuh yang lain ini tidak semakin terdampak begitu. Nah, dalam posisi negara kita saat ini, saya memandang bahwa bangsa kita ini sedang mengalami sakit yang sama. Ada satu jaringan di situ penuh dengan keburukan seperti itu ya, yang akan merugikan bangsa kita lebih jauh lagi kalau tidak dipisahkan gitu, tidak dieliminasi. Dan siapa yang paling bisa melakukan itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah diberi amanah pada rakyat untuk menyelesaikan masalah bangsa gitu. Dan saya ingin mengatakan ya, menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pada Pak Prabowo bahwa Pak, Bapak sudah mencalonkan diri berkali-kali, Bapak sebegitu inginnya untuk berkontribusi gitu ya pada negara dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka jangan biarkan kesempatan yang satu-satunya ini Bapak berikan pada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang menjadi tangan-tangan Bapak yang menjauhkan Bapak gitu. Dari Bapak seorang presiden, Bapak negara kepada rakyat Bapak yang ada di bawah. Bapak harus mendekatkan diri. Kalau bisa rakyat itu Bapak yang langsung jawab. Kita punya masalah ini, kita akan begini, ini yang akan kita lakukan. Tenanglah rakyatku. Itu yang seharusnya diinginkan oleh rakyat. Dan itulah yang seharusnya Bapak lakukan sebagai orang yang telah berkali-kali mencalonkan diri begitu inginnya mengabdi pada rakyat, maka seharusnya Bapak lah yang paling banyak berinteraksi dengan rakyat dan menjawab pertanyaan rakyat. Itu yang rakyat inginkan. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Singkat, Bang. Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu, belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG, belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat. Oke, kita spesifik di MBG dulu. Saya minta tanggapan Fatima dulu. Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah, saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahannya, additionalnya, yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu. Kedua, kita juga jadi mempertanyakan gitu, uang kita ini dipergunakan sebegitu besarnya untuk MBG dan dikorupsi, dimaling, dengan yang melakukan itu adalah ketua-ketuanya gitu, 3 orang kepala-kepalanya gitu. Ditangkap, uang kita diambil ke sana dengan budget yang sebegitu besar setiap hari, tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan kita terpaksa harus menaikkan BBM, kita lagi yang menanggung. Yang seperti ini bagus. Oke. Di poin yang mana? Bagusnya poin yang mana yang bagus kan, karena kan nggak menyerang personal, ya kan? Tidak maki-maki kan? Nah, soal perspektif nih barangkali berbedanya. Pertama begini, MBG itu program yang sudah berjalan beberapa waktu. MBG itu bahkan program yang sudah dipikirkan oleh Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden. Ini sudah menjadi gagasan beliau selama belasan tahun. Nah, kalau penyimpangan-penyimpangan itu adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Ketika sudah berjalan, ada BPKP, ada PPATK, mereka menemukan data-data yang mengindikasikan bahwa ini adalah pelanggaran hukum. PPATK dan BPKP tidak bisa menindak sendiri. Wilayah mereka adalah data. Nah, data ini dikasih kepada APH, dalam hal ini kejaksaan yang melakukan penindakan kepada mereka. Nah, yang kedua, dalam kaitannya dengan soal BBM ini kan sesuatu yang kondisinya ini belakangan kan. Ini kan kaitannya pertama kini dengan dinamika geopolitik, khususnya perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat gitu loh. Bahwasanya anggaran ini sedang berjalan ya memang sudah dialokasikan. Ini tidak mengganggu soal APBN tadi, enggak.
nggak mengganggu. Ini dua hal yang terpisah. Ini sudah ada anggarannya, ini anggaran yang terpisah begitu. Tetapi ya tentunya dengan perkembangan terakhir ini harus ada evaluasi. Sebetulnya ini berlaku untuk semua program, bukan cuma MBG. Program-program yang lain pun kalau ada masalah hukum dikembalikan kepada aparat hukum, institusi hukum. Kalau ada masalah tata kelola, mungkin diganti pimpinannya supaya menggunakan cara yang baru dan lebih baik. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ini bentuk dari Yang jelas evaluasi no gitu ya. problem. Di seorang anak perempuan yang bernama Fatimah memang akhir-akhirnya sangat menggemparkan ya teman-teman, terutama ketika dia berdebat dengan para pejabat-pejabat yang tampaknya itu mereka membela dari kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat yang tidak memberikan masyarakat. Karena di program-program MBG-nya itu benar-benar membuat kita itu semakin, boleh dibilang ekonominya nggak karuan. Mereka mempunyai dalil-dalil dan sebuah alasan yang cukup bikin kita itu kayak enak banget. Kemudian dari Fatimah yang dengan cara elegan dan kemudian sangat menohok tapi sopan. Ketika dari anak-anak stunting atau bahkan anak-anak yang jauh dari infrastruktur, mereka berusaha payah dan kemudian datang ke sekolah dengan berenang, naik perahu. Mereka itu lebih baik dan kemudian merasa diperhatikan atau boleh dibilang memenuhi gizi ya bagi orang-orang yang di kampung-kampung gitu loh. Tetapi jawaban Fatimah itu sangat penuh sekali ya, terutama ketika si Fatimah itu mengatakan kenapa enggak di sarang poinnya aja dibikinin jembatan, dibikinin jalan bagus agar mereka dapat mengenyam pendidikan lebih gampang. Ini kan lucu sekali guys ya. Memang apa yang dilakukan pemerintah memang ya tidak memberikan masyarakat ya, karena di kebijakan itu sangat menguntungkan kaum populis dari Polri, anggota dewan, dan kemudian TNI juga ya yang terlibat dengan MBG. Semoga dari Fatimah itu menjadi sebuah generasi yang kedepannya itu benar-benar bisa membantu dan memperbaiki dari politik Indonesia yang lebih manusiawi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.